Dalam sebuah aksi massa yang paling mengancam nyawa bukan hantaman pada tubuh, tapi karena tidak bisa bernapas. Saling dorong dan saling himpit bisa membuat orang kehilangan nyawa dalam posisi tubuh masih berdiri. Dalam kondisi ini, apa yang bisa dilakukan tenaga medis di lapangan? Kalau terjebak di situasi seperti ini, apa yang bisa kita lakukan untuk bertahan hidup? Melalui video ini, saya sebagai dokter forensik akan membahas fakta medis tentang kemungkinan yang bisa terjadi dalam situasi aksi massa dan juga kerusuhan. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Teman-teman, situasi aksi massa atau kerusuhan sering kali dimulai dari hal-hal yang kecil. Jumlah orang yang terus bertambah di satu tempat, saling dorong-mendorong, suara keras yang muncul biasanya akan memicu kepanikan. Dalam keadaan ini, tubuh manusia harus menghadapi kondisi yang sangat ekstrim. Salah satunya adalah cedera crash asphyxia. Dadanya akan terhimpit sampai nggak bisa mengembang. Biarpun tarik napas sekuat apapun, dada nggak akan bisa mengembang. Otomatis, paru-paru akan gagal mengambil udara. Dalam hitungan kurang dari 3 menit, oksigen ke otak akan habis. Orang akan kehilangan kesadaran dan karena situasi sedang kacau, terlambat mendapat pertolongan. Inilah sebabnya teman-teman, kadang-kadang orang bisa kehilangan nyawanya walaupun dalam kondisi masih berdiri. Selain itu bisa juga terjadi dehidrasi dan heat stroke. Kerusuhan bisa terjadi di ruang terbuka dalam kondisi udara yang panas atau ruang tempat tertutup yang sangat pengap. Gara-gara ini, tubuh jadi kesulitan membuang napas gara-gara kekurangan ruang. Saat berdesakan, tubuh kehilangan cairan lewat keringat yang berlebihan. Cairan gak tergantikan karena orang gak sempat minum. Terjadilah dehidrasi atau kurang cairan yang fatal. Gejala awalnya haus, bibirnya kering, pusing, ototnya mulai kram, kulit terasa panas dan sangat kering. Selain itu, udara panas bisa menyebabkan yang namanya heat stroke atau serangan panas. Suhu tubuh naik bisa sampai 40 derajat Celcius karena tubuh nggak bisa mendinginkan dirinya lagi. Gejala yang dialami antara lain bingung, kejang-kejang, kehilangan kesadaran, koma, sampai puncaknya kehilangan nyawa. Udah jelas, ini adalah kondisi darurat medis yang mana dalam hitungan menit bisa menyebabkan kerusakan otak dan juga organ-organ vital lainnya. Kenapa ya hal itu bisa terjadi? Karena yang terjadi pada tubuh adalah pertama, jantung dipaksa bekerja lebih cepat untuk mendinginkan tubuh. Tensi lama-lama akan drop karena cairan akan habis. Dan akibatnya resiko henti jantung pun meningkat dengan drastis. Semua ini bisa banget terjadi pada siapa aja dalam situasi seperti itu. Mungkin teman-teman masih ingat, tahun 2022 di Itaewon, Seoul, ada tragedi yang menghilangkan nyawa sampai 159 orang. Dan tragedi ini tidak dimulai dari kerusuhan. Ini adalah salah satu contoh yang kadang terjadi pada kondisi gawat di sebuah kerumunan. Dan hal ini bisa terjadi tanpa disangka-sangka. Apalagi kalau gak ada kehati-hatian atau kewaspadaan. Jadi di malam perayaan Halloween tanggal 29 Oktober tahun 2022 di Itaewon, Seoul, ada ribuan orang berkumpul merayakan Halloween. Dan semakin malam semakin banyak nih orang datang berkumpul senang-senang. Waktu itu sebenarnya sama sekali gak ada perkelahian atau pemicu keributan. Semuanya tertib. Tapi kepadatan yang luar biasa di jalan yang sempit lebarnya itu cuma 3 meter. Membuat orang saling himpit. Dorongan kecil aja di kerumunan bisa menimbulkan efek crowd crush. Orang-orang mulai terjepit, dada mereka ketekan. Banyak banget yang teriak-teriak minta tolong. Tapi suara mereka keredam di riuhnya kerumunan. Mereka gak bisa apa-apa. Korban cedera dan yang kehilangan nyawa terus berjatuhan. Totalnya sampai 159 orang. Mayoritas korban berusia 20 tahunan. Lebih dari 190 orang lainnya pun mengalami luka-luka. Sebagian besar korban kehilangan nyawanya karena asfiksia posisional. Gak bisa bernapas karena dadanya tertekan.
banyak banget korban ditemukan berdiri tapi sudah nggak bernyawa. Namanya while standing. Pada situasi khusus misalkan nih pada kerusuhan yang mengancam keselamatan banyak orang, kadang-kadang juga ada keterlibatan peluru karet dan gas air mata. Dan saat itulah relawan juga tenaga medis menjadi penentu keselamatan begitu banyak orang. Yang pasti teman-teman mereka nggak mungkin menyelamatkan nyawa ribuan orang sekaligus. Disinilah mereka pakai sistem yang namanya triase. Teman-teman tenaga kesehatan punya protokol dalam penanganan situasi yang rusuh. Yang pertama, udah pasti harus menjaga keamanan tenaga medis itu sendiri. Tenaga medis gak boleh menjadi korban yang berikutnya. Pastikan jalur aman, hindari area gas air mata aktif atau letupan yang membahayakan. Gunakan alat pelindung seperti masker, kacamata pelindung, dan juga sarung tangan. Yang kedua, pilihan triase. Sistem ini sudah dipakai sejak Perang Dunia untuk memilih korban yang cedera. Ada kode 4 warna utama untuk memberi kode mereka yang cedera. Yang pertama, merah. Mereka yang butuh pertolongan segera, kalau terlambat sedikit aja nyawanya akan hilang. Yang kedua, kuning. Cederanya serius tapi masih bisa menunggu. Yang ketiga, hijau, lukanya ringan masih bisa jalan sendiri. Yang terakhir, hitam. Gak ada tanda kehidupan atau kemungkinan selamatnya sudah hampir nol atau bahkan sudah kehilangan nyawa. Keputusan untuk memberikan kode seperti itu memang sudah sepantasnya dilakukan ya teman-teman. Dan itu harus dilakukan karena dalam kondisi kritis di mana ruang gerak dan alat medis terbatas ya mau gak mau harus dilakukan triase. Contohnya seperti ini. Di satu sisi ada anak remaja yang gak sadar tapi masih ada juntannya lemah. Di sisi lain ada lansia dengan kaki patah teriak-teriak minta tolong. Siapa yang dahulukan? Logikanya teman-teman, yang diam biasanya lebih gawat daripada yang masih bisa teriak-teriak. Pernah juga ada contoh kejadian seorang korban ditemukan masih dalam keadaan sadar. Dia bilang nih ke tenaga medis yang menolong, "Saya baik-baik aja kok, tolong yang lain dulu, saya masih sadar." Waktu itu wajahnya pucat, udah keluar keringat dingin, nadinya cepat. Dan ternyata orang itu mengalami tahan dalam. Korban semacam ini sering banget kelihatan normal di awal, tapi kondisinya bisa memburuk dengan sangat drastis dalam waktu yang singkat. Benar aja beberapa menit kemudian orang ini jatuh, tubuhnya kejang-kejang dan gak lama kemudian diam. Monitor darurat menunjukkan garis lurus, dia mengalami henti jantung dan akhirnya gak ketolong. Dari keadaan yang sebelumnya baik-baik aja, tiba-tiba aja hilang, kehilangan nyawanya dalam sekejap. Inilah yang membuat kerja tenaga medis menjadi penting pada sebuah aksi massa atau kerusuhan. Gak cuma lu kan terlihat di luar teman-teman, tapi yang gak kelihatan justru akan lebih mengancam nyawa. Ini pentingnya memilah prioritas penanganan pasien. Kemudian tenaga medis akan mulai untuk menstabilkan pasien di lapangan. Pertama, memastikan jalan napas kebuka. Yang kedua, melakukan resusitasi jantung paru. Kalau ada henti napas, resusitasi jantung paru adalah pertolongan darurat yang dilakukan kalau ada orang henti napas atau henti jantung. Kemudian dah pasti mengendalikan kalau ada kebocoran cairan tubuh dari luka, melindungi cedera yang parah seperti patah tulang. Sesegera mungkin bawa pasien yang perlu pertolongan medis ke tempat penanganan medis di lapangan. Atau kalau memungkinkan lebih bagus lagi segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Sering banget ya teman-teman tenaga medis bekerja dengan sumber daya yang sangat-sangat terbatas. Contohnya, cuman ada air mineral untuk membilas luka, kain sobek untuk perban darurat, dan gak semua korban bisa langsung dibawa ke tempat yang aman. Sedangkan kalau korban sudah gak bernyawa, maka akan dibawa ke ruangan khusus. Pemeriksaan terhadap korban memberi jawaban bagaimana mereka sampai kehilangan nyawa. Apa yang terjadi tubuh mereka ketika terjadi kerusuhan sampai nyawa mereka gak ada. Pada kasus asfiksia akibat desakan, tanda-tandanya antara lain, pertama, bercak-bercak merah kecil atau petiki di bagian konjungtiva mata dan wajah akibat pecahnya pembuluh. Konjungtiva itu selaput pada mata. Yang kedua, memar pada dada dan leher akibat tekanan tubuh antara satu orang dengan yang lainnya. Paru-paru bengkak, penuh cairan, dan tubuh seakan-akan bercerita dengan caranya sendiri. Luka karena desakan beda dengan jatuh biasa. Kalau orang jatuh, memarnya biasanya ada di satu sisi tubuh. Tapi korban desakan punya pola berbeda. Memarnya akan melintang di dada, perut, bahkan punggung akibat tekanan yang terus-menerus. Dan kadang-kadang ada bekas kuku atau bahkan gigitan. Tanda orang panik berusaha untuk bertahan hidup. Dan bagi dokter forensik ini adalah bukti kalau korban tidak jatuh.
Korban kehilangan nyawanya karena himpitan massa. Pada situasi tertentu kadang-kadang ada keterlibatan gas air mata dan juga peluru karet. Misalnya pada kondisi kerusuhan. Gas air mata adalah partikel kimia yang disemprotkan ke udara yang bisa mengiritasi saluran napas. Efeknya antara lain pertama iritasi mata rasa perih, berair dan pandangannya kabur. Kemudian iritasi hidung dan juga tenggorokan. Dirasakan batuk-batuk, mual, muntah. Saluran napas bisa kejang sampai kaku. Selain itu terjadi juga kemerahan di kulit terasa kebakar akibat kontak yang lama. Sementara itu pada peluru karet itu beda dengan peluru biasa. Peluru karet bisa disebut juga dengan baton rounds atau rubber baton. Ini dirancang tahun 1970-an sebagai alternatif non untuk membuarkan massa. Biasanya akan diarahkan ke bagian kaki untuk menimbulkan rasa nyeri hanya untuk nakut-nakutin. Kalau dilepaskan dari jarak lebih dari 30 meter maka efeknya antara lain luka memar atau nyeri yang hebat. Tapi tetap aja ya teman-teman, kok lebih dekat bisa terjadi kerusakan jaringan yang parah dan semakin dekat jaraknya kerusakan jaringan akan semakin fatal. Sering banget ya teman-teman dalam kondisi kerusuhan massa benar-benar chaos, bukan cuma dokter atau tenaga medis yang bisa menyelamatkan nyawa. Orang biasa bahkan teman-teman juga bisa menjadi penyelamat. Tentu aja kalau kita tahu caranya. Yang pertama, kalau kita terhimpit di kerumunan massa dan mulai saling mendorong, jangan melawan. Usahakan ikuti arus sambil cari jalan keluar. Kemudian lindungi bagian kepala dan dada. Gunakan tangan untuk melindungi wajah dan juga tulang dada. Posisi ini bisa beri sedikit ruang untuk paru-paru supaya bisa tetap mengembang. Usahakan angkat dagu setinggi mungkin. Buka ruang kecil depan hidung dan mulut. Dalam kerumunan padat seringkali udara segar hanya ada di ketinggian beberapa sentimeter. Dan kalau sampai terpapar gas air mata, segera keluar dari area asap. Jangan menggosok mata karena itu hanya akan perparah situasi. Bilas dengan air bersih yang mengalir, jangan gunakan sabun atau minyak. Kalau ada kain basah, tutupkan di bagian hidung dan mulut untuk menyaring partikel. Nah, gimana dengan pakai odol? Katanya nih, odol bisa menetralkan gas air mata karena rasanya dingin di kulit dan hidung. Dan biasanya nih, orang kan mengoleskan odol sekitar mata, hidung, atau bahkan di masker kain. Tapi teman-teman, secara medis odol nggak efektif menetralkan gas air mata. Karena kalau gas sudah terhirup, partikelnya langsung masuk ke saluran napas, kena mata, hidung, tenggorokan, dan juga kulit. Sementara odol mengandung mentol, fluoride, kalsium, dan juga deterjen ringan. Bahan ini sama sekali nggak bereaksi untuk menetralkan partikel di gas air mata. Jadi intinya odol hanya memberi sensasi dingin sesaat, bukannya perlindungan apalagi menetralkan. Kalau sampai terkena peluru karet, ingat, kalau memarnya besar, kompres dingin untuk mengurangi kebocoran cairan tubuh. Kalau cairan tubuh keluar deras dari luka yang terbuka, tekan dengan kain bersih supaya membantu menghentikan kebocoran cairan tubuh. Dan ingat, jangan pernah remehkan luka yang kelihatan kecil. Bisa jadi ada organ dalam yang pecah. Segera cari bantuan ke fasilitas medis terdekat. Nah, kalau ada korban yang nggak sadar, pertama bawa ke tempat aman, harus aman dulu. Kemudian lakukan resusitasi jantung paru. Kalau seorang pingsan dan nggak bernapas, lakukan resusitasi jantung paru atau RJP. Tekan bagian dada di tengah-tengah tulang sini keras dan cepat 100-120 kali per menit. Saya kasih contoh hitungannya seperti ini. Ya, seperti itu kira-kira. Tujuannya adalah memompa cairan tubuh secara manual agar otak dan organ-organ penting lainnya dapat oksigen sampai tenaga medis datang. Ingat, satu orang dengan pengetahuan bantuan hidup dasar bisa menjadi penentu utama antara hidup dan juga matinya orang lain. Tapi teman-teman, pada akhirnya nyawa manusia jauh lebih penting daripada apapun. Pengetahuan medis terutama pertolongan pertama nggak hanya untuk tenaga medis tapi juga untuk masyarakat umum. Dan ingat, dalam situasi darurat lindungi diri kita sendiri dulu sebelum melindungi orang lain. Jangan sampai kita jadi korban berikutnya. Keselamatan ditentukan dari detik-detik awal dan juga ketenangan kita menghadapi situasi yang penuh dengan kepanikan. Tapi yang paling penting adalah semua pihak, baik itu yang punya jabatan atau kita sebagai rakyat, harus menjaga situasi agar hal-hal yang tidak diinginkan tuh gak pernah terjadi. Dan juga doa saya untuk mereka yang punya kewenangan supaya tergerak untuk selalu membuat keputusan yang paling baik demi kesejahteraan rakyatnya.